Oke, friend, di part kedua masih bersama Om Radika atau dipanggilnya Om Dika aja biar asik. Di sini nih udah terpapar untuk pakan dari Om Dika. Ini pakannya ini mereknya apa nih, Om? Mereknya ya LB Racing aja. LB karena pakan Racing. kenceng banget Karena ini Om. kenceng, Om, ya? Kenceng. Ini untuk makan ini spesial untuk balibu atau dewasa atau dua-duanya bisa? Bisa dua-duanya Om. Oh, dua-duanya Cuman bisa. penyajiannya aja yang istilahnya agak untuk balibu sendiri ya H-3 lah, H-3 bisa dikasih. Kalau memang baru belajar millet, kalau memang mau burung langsung kenceng ya udah kasih aja. Cuma kalau untuk dewasa ya H-2 lah. Oh, di sini ada cara pemakaiannya, Om, Ada, ya? kalau aja aturan pemakaiannya ada. Ini kalau posisinya pakan kenceng kayak gini butuh campuran-campuran millet polos atau seperti apa nggak, Om? Kalau ini kan gini, cerita pakan ini dulu ya. pakannya. Cerita pakan ini dulu memang ya untuk lomba aku pakai pakan ini. Ya makanya bisa aku memberanikan diri buat bikin pakan karena aku pakai sendiri ya. Ya. Ya semoga aja gitu di teman-teman kicau juga cocok untuk pakan ini. Kan nggak semua burung ada yang minta cuman polosan, Betul. ada yang minta cuman dicampur biji A, biji B, biji Iya. C kan seperti itu. betul. Nah kebetulan memang yang aku pakai pakan ini. Oh, Jadi racikan ini ya nggak jauh dari rempah juga. nggak jauh dari rempah-rempah. Iya. Jadi nggak ada bahan kimianya juga. Justru lebih alami, Om, ya. Ya alami, bahan ini alami. Nah, kalau untuk LB Racing ini, pakan LB Racing ini satu botol kayak gini berapa sih, Om? Aku jual di 25.000 Om. 25.000. Wah, murah ya berarti ya. Ya masih kejangkau Biasanya kan lah. yang di luar sana itu sampai 50. Ya mungkin berdasarkan apa ya? Kalau harga ini kan standar semua orang, kalau misalnya semua itu kan ada brand ya. Jadi brand ini kan ya kebetulan di sini pun saya juga pemula. Jadi istilahnya untuk masang brand ini juga belum berani untuk pasang harga mahal loh. Karena apa? Karena baik lagi brand sama nama besar itu ya banyak lah. Contoh merek rokok, contoh merek apapun, biarpun rasanya mungkin ya 11-12 ya, tapi karena brandnya bagus harga lebih mahal. Jadi kita masih yang merakyat aja lah. Benar. Jadi terjangkau lah. Ini kalau untuk balibu, nah, Om, kita ngomongin balibu. Untuk pakan racing ini posisinya dimulai dari dia mecah millet atau seperti apa, Om? Boleh dari mecah Boleh. millet langsung main. Ada beberapa burungku yang memang dari mecah millet sudah makan itu ya hasilnya bisa dibilang sebelum umur udah mau Enak ya? lah, udah enak. Karena kan burung balibu ini prosesnya kan nyari birahi ya. Betul. Jadi pakannya kan memang kudunya harus kenceng. Harus. Bener, Om, ya? Harus. Jadi kalau dikasih pakan racing ini pas jadinya. Ya, karena memang ya itu tadi untuk naikin cepet nimbulin birahi memang harus pakai pakan kenceng. Betul. Kalau mungkin ada pakan-pakan merekan di luar sana yang dengan sebutan pakan kenceng sudah kenceng gitu ya, ya sebut aja merek A kenceng kayak gitu ya. Ya kayaknya untuk range harganya juga lebih mahal mungkin lebih ya, mahal. lebih mahal pasti. Nah, kalau untuk lovebird dewasa ini dipakainya untuk harian atau untuk pas lagi lomba aja, Om? Mau lomba aja. Oh, mau lomba aja. Kalau yang hariannya ya memang ada 1-2 burung memang kita punya teman juga memang makanya kenceng terus. pakannya kenceng Ada yang terus. memang dia dari karena mungkin kecilnya kenceng terus. Ah. Jadi kalau drop sedikit aja udah nggak Langsung mau. drop malahan ya. Ya. Cuman ya karena jaga birahi, jaga emosi ya mending polos dulu baru pakai ini setelah mau lomba. Nah, ini bukan gua ngebagus-bagusin pakan ini, tapi kemarin gue sempet dikasih. Pas lagi anniversary, Om Dika sempat kasih door prize, Om, ya. Siap. Nih buat door prize nih. Nah, terus gue dikasih waktu itu 2 botol lah waktu itu. Nih, Om, cobain dulu nih. Siapa tahu ada yang cocok di rumah. Ya. Nah, gue cobain pakai loh pejantan, Om. Nah, ternyata emang loh pejantan gue ini nggak mau di titik rendah, Om. Maunya adanya di titik kenceng. Gue udah coba pakai pakan, berbagai pakan yang di kios-kios udah gue cobain bla 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 bla. Ternyata cocoknya pakai ini, gitu. Makanya kan tadi gue minta lagi, Om.
jadi gini teman-teman. Ini awal launchingnya pas anniversary-nya Ya, di KBC Om ya. di KBC. Jadi ya pas kebetulan ada event, kebetulan aku launching pakan ini. Betul. Ini kalau pakan kayak gini pakai disangrai-sangrai nggak sih Om? Sempet gue cium-cium nih Om. Kok baunya wangi banget, rempah-rempahnya kerasa banget gitu. Kayaknya anget nih kalau di badan lovebird gitu. Itu pakai sangrai-sangrai nggak Om? Ya selain bahan rempah, kita main oven ya. Oh pakai open ya? Pakai oven. Pakai oven jadi dari mixnya apa? Kering lah. Jadi kering kan ada yang kalau dulu nih ya, saya juga pernah coba-coba dengan kita main jemur matahari. Betul. Kayak gitu suka keringnya nggak merata. Keringnya nggak merata, jadinya nanti kalau kita taruh toples atau taruh tempat suka berjamur. Gitu. Jadi fungsinya kalau sangrai itu pernah juga saya pakai model sangrai itu. Cuman sangrai itu saat rempahnya itu di Gosong nempel di wajan. Ini bini marah pasti. Ya, bini marah nih kalau sampai nempel di penggorengan lah istilahnya. Gitu. Jadi kita pakein tempat stainless, kita oven. Karena gue pernah nyangrai sendiri nih Om di rumah gitu kan. Buset ini millet bukannya bener malah pada kosong. Nah, millet gosong dan kita kan gini, kalau misalnya kita pakai itu kan bisa dibilang nggak merata ya. Dan kita nggak kan saya sangrai begini kita pakai oven begini kan ada timernya ya. Betul. Jadi semua sama lah di timer sekian gitu kan. Jadi nggak nanti ada yang gosong. Ya awal-awal memang ada yang gosong. Kita pakai oven pun awal-awal ada yang gosong. Tetap ada yang gosong. Karena atur timernya berapa itu juga riset lah. Bener. Kalau sekarang udah ini ya, udah pas ukurannya ya. Pas ukurannya. Oke. Nih buat teman-teman nih, kalau memang lovebird-nya teman-teman ini butuh birahi tinggi, yang kalau nggak birahi tinggi itu nggak ngekek, itu bisa pakai LB Racing ini. Karena gue sendiri pernah ngalamin pakai 2 botol waktu itu, jadi pakainya jantan. Karena emang gue rendahin nggak dapet, gue tinggiin pakan apa aja juga nggak dapet. Alhamdulillah ketemu dengan pakannya Om Dika ini LB Racing. Alhamdulillah sekarang ini gacor. Nah nanti pemakaiannya ini kalau nantinya sudah gacor itu di stop atau diterusin Om biasanya Om kalau kayak gini Om? Kita lihat karakter burung ya. Memang ada yang burung maunya pakan kenceng terus kan. Kayak burung teman kita tuh yang si Sri itu. Memang awal itu emang dia harus kenceng terus. Harus kenceng terus. Jadi nggak bisa drop untuk pakan polos lagi udah nggak bisa. Jadi tergantung karakter aja. Tergantung karakternya ya. Jadi benar kata Om Dika, kembali lagi ke karakter burung dari teman-teman. Kalau emang butuh asupan untuk birahi tinggi secara terus menerus ya monggo silakan digenjot terus, jangan diputus. Tapi kalau memang di birahinya tinggi kok malah nantinya melebar ke birahi kawin ya nanti mulai dikurangin dikit. Nah nanti pas mau lomba aja Om ya. Siap. Pas mau lomba baru dikasih. Biasanya kan ada tuh lovebird betina yang memang dongkrak birahinya pas lagi hari H doang. H-1 kayak gitu Om ya. Betul. Ada juga malah ya betina itu modelnya tinggi terus. Pas hari H diturunin. Ya, ada juga jadi, yang seperti itu. Bukannya tingginya tapi malah di drop kan. Ada. Dibalik itu. Ya dibalik. Jadi hariannya tinggi, pas mau lomba drop. Di dropin. Pas di dropin itu justru pas lagi di enak-enaknya Om ya. Pas di enak-enaknya. Ininya. Enak-enaknya. Betul. Nah kalau untuk Bali Bu, gua saranin sih teman-teman monggo silakan dipakai harian ini Om. Bener nggak Om? Bener. Ya. Karena aku masih pakai harian terus. Iya. Untuk harian, jadi pakan di koloniku ini pun juga pakai pakan ini. Betul. Jadi memang apa ya semoga aja memang semua burung nggak sama gitu ya. Cuman kalau untuk di burung-burungku sih alhamdulillah semua jalan pakai pakan ini. Nah kalau untuk lovebird Bali Bu yang ada di sini nih Om, kan Om Dika kan sering banget nih juara ya. Kita nggak pungkirin lah untuk kualitasnya. Boleh teman-teman cek di Facebooknya Om Dika Om ya. Postingan-postingannya monggo silahkan dah cek sendiri gitu. Sebelum PPKM. Sebelum PPKM. Sebelum PSBB, sebelum PPKM. Kalau pasti PPKM postingannya apa Om? Postingannya main high domino. Ya, main high domino aja.
Jadi sebelum PPKM, monggo silahkan. Berarti sebelum tanggal berapa itu PPKM itu nyampe lupa kok Om. Sampai lupa, saya juga Tanggal 4-an kalau nggak salah ya. hampir 2 minggu Iya, WFH di iya. rumah terus ini. Bener ya? Iya. Ya. Tanggal 2, tanggal 4-an tuh. Oh iya tanggal 2 Om, tanggal 2. Tanggal 2. Itu monggo silakan dicek tuh. Di situ postingannya pasti isinya tentang prestasi Lovebird yang ada di sini. Nah ini teman-teman, kalau untuk Balibu memang gue sendiri main Balibu ya butuh birahi yang tinggi. Kalau nggak tinggi ya nggak bunyi. Betul, Ya Om ya. betul. Benar. Itu kalau di sini selain pakan kenceng ini, kalau di sini nih Om, kita ngomongin settingan nih Om. Settingan Balibu yang ada di sini. Itu pakai ekstra pudingnya apa sih? Kalau ekstra fooding nggak ada ya. Jadi ada. kalau harian memang pakan ini aja. Oh, pakan ini aja. Ya, ketemu pakan tambahan ekstra fooding itu tadi kayak jagung, kangkung, itu ya digantangan Om. Oh. Dan itu pun kalau kebagian teman-teman. Kadang-kadang kalau kita datang telat nih nggak kebagian. Jagung, kangkung tuh. Benar. Jadi harus datang lebih awal biar dapat tempat yang bagus. Nah ini kan di sini kan sistemnya koloni nih Om. Siap. Sistemnya koloni. Itu kalau dibawa ganteng harus koloni. Di aku ya, jadi memang di aku memang harus koloni. Dan istilahnya kalau gini ya, orang bilang banyak sih yang nanya ke aku, Om, burungnya juara terus apa burungnya itu aja? Nah, itu banyak ya teman-teman yang nanyain ke kita ya. Oh enggak, jadi kalau di kita tuh ada burung memang malam, ada burung siang. Jadi jangan salah, ya kalau memang burung, ada sih memang yang burung dipaksakan untuk main pagi, main malam, main pagi, main siang, main terus gitu. Ada memang. Cuman kalau di aku sih ya kasihan burungnya lah. Jadi memang ada ombyokan untuk malam, ada yang ombyokan untuk siang. Jadi memang spesialis. Nih khusus buat nyari losgan siang, ini khusus buat losgan malam. Nah, ini gitu. kebetulan ini yang malam teman-teman. Oh ini malam ini. Malam. Yang kandang hitam. Ya, yang yang kandang ini biru buat main siang. Oh, biar nggak tuker nih, biar nggak ketuker nih warnanya nih, takutnya salah comot. Dan bisa dibilang misal nih dia ganti koloni itu nanti berubah. Ini Om, Pasti berubah. banyak banget yang komentar di kolom komentar YouTube gua nih Om. Ini tentang settingan koloni atau ombyokan. Nah, itu sebenarnya untuk koloni seperti ini lebih ringkes atau lebih enak Om daripada untulan satu pasang? Gini, jadi ada dua faktor nih Om. Dua faktor nih. Kalau menurutku kalau misalnya kita main untulan, pertama kita kegantangan cuma bawa 2 kandang. Satu buat ombyokan, satu buat gantang. Itu lebih enaknya. Atau kalau misalnya teman-teman bawa kandang kotak ya silakan lah. Cuman kalau aku lebih ke kandang kapsul 2 aja, yang satu ini langsung dipindahin semua nih. Pindahin semua untuk untulan, satu buat untuk naik ke gantangan. Terus yang kedua itu untulan ini biasanya aku nggak rubah-rubah. Jadi nggak rubah-rubah, nggak ini tuker sana tuker sini. Karena pasti apa? Karena nanti settingannya juga berubah. Dan nanti yang burungnya tadinya jalan dengan ada untulan baru, itu ya mungkin secara emosi, secara teritori dia akan terganggu lah. Terganggu. Jadi sorry nih Om. Jadi burung yang udah buat player nih, ini nggak bakal dimasukin burung baru? Nggak bakalan. Jadi kalau udah ini ya udah ini ya ini. Biarpun nanti kita besok mainnya cuman bawa, misalnya ini ada 8 kita bawa 4 atau 4 atau 5 gitu, ya tetap ini untulannya. Yang penting satu koloniannya ya. Karena pertama memang nanti kalau ada burung baru itu suka digalakin Om. Dan digalakinnya tuh kalau di Balibu ya bisa dibilang lebih serem daripada dewasa. Betul. Ya kan? Drop secara mental atau gimana dong biasanya? Bisa pengaruh ke mental juga, bisa ke pengaruh yang untul yang terlalu deket pun kurang bagus ya. Kurang bagus lah, istilahnya burungnya jadi birahinya terlalu tinggi aja. Nah, kalau untul 2 di kandang kapsul kan cuma berdua jarang bunyi. Kalau di koloni kayak gini kan sering bunyi. Nah, ini keuntungannya setelah lepas milet tuh, begitu di koloni kayak gini dia merangsang cepat bunyi atau gimana itu Om? Kelebihannya Om? Cepet bunyi iya. Terus gini Om, kalau kita ngomong di koloni ini nih, memang secara emosi itu
burung ini lebih stabil. Oh, lebih stabil. Lebih stabil. Dan bahkan mungkin saya pernah nemu 1-2 burung yang dia teraniaya di koloni ini. Itu yang paling enak. Oh, itu enak. Iya, itu yang paling enak biasanya. Jadi kita nyari yang dianiaya. Nah, yang teraniaya. Oke. Nah, ini gue pengen tahu nih Om, cara milihnya. Kan ini kan banyak. Gue sendiri bingung nih kalau suruh milih. Yuk, pilih player gantangin bareng gitu. Gue juga bingung itu. Ini kalau Om Dika nih milihnya itu apa yang di dalam kolonianya udah kalau terbang udah kelihatan gacor atau yang seperti kayak gimana tuh Om cara milihnya Om? Jadi kalau untuk pemilihan burung awal itu memang kita coba sekolahin siang, sekolahin malam. Oh. Jadi gantang malam sama gantang siang. Istilahnya ya udah untuk teman-teman yang istilahnya mau sekolah, cari tiket-tiket yang kelas B, kelas C ya. Tiket lebih murah. Pinter nih. Ya, tiket lebih murah. Itu untuk nyekolahin burung-burung baru. Nah. Bisa burung-burung belajar bunyi di 3 bulan, 3,5 yang masih ceret. Kalau bunyi mah bonus lah ya. Kalau bunyi bonus. Nah itu kita coba Om, siang main, malam main. Nah setelah itu kita baru tentuin nih, ini burung enaknya buat siang atau buat malam. Dan kalau udah koloni semua begini, memang sih ada beberapa yang memang pernah aku bawa, memang semua itu pernah ngolonin yang semua player. Cuman ada pernah juga ngolonin yang memang player tapi ada untulannya. Jadi nggak semua seomyokan ini player juga. Ada 2-3 untulan. Bahkan ada yang 1-2 memang aku buat betina galak. Oh. Nah itu juga kalau aku pakai itu betina galak itu. Jadi saat-saat yang lain berantem ya dia jurinya tuh. Iya, asal udah kena cetak gitu udah kan begitu. Waduh, ini settingannya unik banget nih friend, asli nih. Nah ini berarti di dalam kolonian seperti ini walaupun gacor tidak bisa menentukan 100% nanti saat digantangan Om ya. Jadi tetap si burung ini satu persatu kita liatin, oh ini burung dengan digantangin ternyata kondisinya seperti ini, kurangnya di sini, kelebihannya di sini. Untuk gitu. burung-burung baru ya, burung-burung baru yang kita koloninin gini, kita sebelum naik biasanya kita petel dulu dong. Saat dia udah berasa dia duduk enak atau ngepak enak, baru kita coba naik. Cuman kan ada burung-burung baru yang memang ya biarpun lolohan nih ya, istilahnya lolohan itu nggak semua lolohan itu jinak. Memang ada lolohan itu yang masih takut orang segala macam. Ya udah kita coba petel, kalau dia kepo ya kita masukin lagi. Jadi kalau selama dia nggak ngepo ya berani coba naik. Nah ngomong-ngomong di Bali Bu itu kan ngilangin keponya nih teman-teman mungkin agak stres juga nih karena banyak banget teman-teman terutama baru lepas milet. Betul. Itu walah ngejarnya kemana-mana, nebok lah dan segala macemnya. Padahal gitu. Kalau udah duduk kantong mungkin durasi ya. Nah itu dia. Tapi ngilangin kepo itu. Apakah dengan koloni seperti ini bisa anteng atau ada trik lain dong? Kalau aku sih cukup koloni aja ya. Oh di koloni aja. Cukup koloni dan tadi yang aku bilang ada betina galak. Oh ada betina galak tadi. Nah, saat yang burung kepo itu udah kepatok punggungnya nih, udah. Insya Allah besok nggak kepo. Tuh, ini rahasia nih sebenarnya. Ini rahasia nih Om ya. Cuma di channelnya Tanto Japa, Om Dika mau belak-belakan di sini untuk buka kenapa kok Balibunya sering juara di gantangan. Ternyata pakai betina galak, patok, besoknya dia anteng semuanya kagak kepo lagi. Ada yang kepo. Benar. Dan jangan lupa pakannya tetap pakai pakan LB Racing karena dengan itu Balibu teman-teman birahinya nanti biar bisa jos kenceng pokoknya. Oke nih untuk channel untuk konten kali ini cukup Om ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Oke buat teman-teman yang butuh pakan kenceng mau buat Balibu mau buat dewasa mau buat jebolin birahi monggo silahkan untuk beli. Gua referensi ini LB Racing, gue sendiri pakai LB jantan gue sekarang gacor. Oke, apalagi pakai Balibu jos pokoknya. Oke nih, salam khasnya Om jangan lupa. Siap. Oke, salam dari kita. Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.